Assalamualaikum. Hai guys semuanya, apa kabar? Selalu dukung my YouTube channelku Cesipo agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru. Bantu dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya kalian semua? Sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk guru-guru seluruh Indonesia dan dunia dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Selamat tahun baru 2021. Harapan dan doa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru ini dan tahun ajaran baru ini semester 2 pandemi COVID-19 cepat memudar dari muka bumi ini. Amin. Untuk siswa-siswiku, tetaplah berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kita tunjukkan bahwa masa pandemi tidak membuat kita lemah dalam keadaan. Justru masa sekarang ini kita lebih dekat dengan Sang Pencipta dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pastinya belajar lebih baik dan tugas nomor 1 diselesaikan. Oke? Perbaiki nilai-nilai yang kurang baik di semester yang lalu. Baik anak-anakku sekalian, terutama kelas 8 SMP YKPP Pendopo, hari ini kita perdana belajar mata pelajaran IPS dengan menyaksikan video pembelajaran melalui media YouTube channel Cesipo dan ikuti perintah dalam menjawab tugas-tugas yang telah diberikan. Ibu yakin kalian bisa dan pasti bisa dalam mengerjakannya. Walau kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, setidaknya sistem belajar mengajar kita tetap berjalan walau dari rumah. Sehat selalu untuk kalian. Salam sayang dari Ibu untuk kalian di rumah dan selamat menyaksikan video pembelajaran mata pelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita mulai belajar mengenai pelajaran mata pelajaran IPS kelas 8, yaitu mengenai antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Antar ruang berarti antar tempat dan antar wilayah, baik batas desa, kota, atau negara. Antar ruang dalam permintaan maksudnya terjalin atau adanya interaksi antar ruang atau tempat yang satu dengan ruang tempat yang lain dalam hal permintaan dalam angka pemenuhan barang dan jasa. Kemudian, alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, berfungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar persebaran sumber daya alam atau tambang, hasil tambang. Lihat di peta ini, peta Indonesia. Persebaran bahan tambang atau sumber daya alam, salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian ada Pulau Bali, Flores, Maluku, dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu contoh gambar pertambangan minyak bumi di laut lepas. Ini batu bara. Ini adalah salah satu hasilnya yang sudah dibentuk atau sudah dibuat. Ada emas batangan, salah satu contohnya. Ini adalah hutan, hasil hutan, sumber daya alam yang merupakan paru-paru dunia juga. Sumber daya alam tambang tadi juga bisa didapatkan dari dalam hutan ini, selain dari pemandangannya, kemudian hasil-hasil hutannya, kayunya, ada juga flora faunanya.
Di hutan juga banyak sekali manfaatnya sebagai salah satu untuk mendapatkan oksigen yang terbaik. Kemudian kita lihat di sini, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ya betul. Kenapa? Karena sumber daya alam merupakan salah satu pendapatan devisa negara untuk membangun suatu negara yang maju. Kemudian keunggulan yang dimiliki Indonesia yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia. Nah, dari sumber daya alam itu bisa kita kelola untuk mendapatkan pendapatan negara dengan memproduksi hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian adanya penawaran dan permintaan akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Ya, kalau kita sudah memproduksi suatu barang, maka harus kita lakukan perdagangan, baik itu antar daerah, antar negara, ataupun bisa kita ekspor ke luar negeri. Kemudian setiap daerah dikenal sebagai penghasil tambang dan ada juga dapat dikenal sebagai penghasil hutan atau pertanian. Ya, jadi Indonesia ini sumber daya alamnya itu berbeda-beda. Ada yang memang hasil utamanya ada tambang, ada juga daerah lain yang penghasilannya lebih baik atau bagus di hasil hutannya atau pertaniannya. Perbedaan tersebut diakibatkan keadaan geografis masing-masing daerah. Ya, karena letak geografis setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang memang panas, dingin, kemudian sejuk, ada juga yang paling panas sekali. Karena kita berbentuk kepulauan, jadi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, apalagi sumber daya alamnya. Di sini kita lihat setiap daerah pun mempunyai keunggulan masing-masing sumber daya alamnya, baik dari segi tambang, perkebunan, pertanian, hutan, pariwisata, perikanan ataupun peternakan yang dibudidayakan untuk kesejahteraan setiap masyarakatnya. Ya, karena setiap daerah itu memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang memang keunggulannya dalam hasil pertanian, ada beras misalkan, kemudian hasil tambangnya, hasil lautnya, yang menjadikan pendapatan mereka lebih baik, kemudian menjadikan tempat daerahnya itu menjadi komunitas untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, ini adalah tugas untuk kalian. Dari apa yang telah kalian lihat video ini dan kalian baca, Ibu meminta kalian untuk memberikan penjelasan. Jelaskan menurut pendapat kalian mengenai sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, di daerah kalian sendiri ya, atau misalkan kalian ada di wilayah di sekitar pendopo, mungkin di sekitar dekat rumah kalian ada apa di dekat rumah kalian itu, apakah ada hutan, apakah ada sungai, apakah ada pertanian, peternakan. Nah, bisa kalian ceritakan atau kalian jelaskan yang ada di tempat tinggal kalian. Jadi tidak usah jauh-jauh, hanya di tempat tinggal kalian saja. Dan apa manfaat dari yang kalian lihat itu untuk masyarakat di sekitar tempat kalian? Silakan tulis jawabannya di komen dan absen kehadirannya ya. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian silakan lihat di sekitar kalian apa yang kalian temukan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian kalian ceritakan secara singkat saja, tidak usah panjang-panjang, dan kalian tulis di kolom komennya. Terima kasih. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya kalian komen di sini di kolom YouTube ini. Semoga kalian sukses selalu, kemudian tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Semoga kita secepatnya bisa bertatap muka. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.